Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di perkuliahan pengembangan kepribadian di minggu pertama hari ini. Dan saya Bu Heni dan Bu Ware. Ini Bu Ware ya, siap untuk mendampingi Anda semua untuk beraktivitas di mata kuliah pengembangan kepribadian di semester berjalan ini. Siap semuanya kan? Ya, mudah-mudahan semuanya siap dan mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun dan senantiasa ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan saudara-saudara semuanya yang sangat saya harapkan untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di semester ini dengan baik. Kami punya harapan yang cukup besar untuk Anda bisa mengarungi seluruh rangkaian kegiatan di mata kuliah apapun yang semoga bisa Anda lalui dengan sangat baik, mudah dan lancar ya. Baik saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan pada hari ini di mata kuliah pengembangan kepribadian, banyak hal yang kita harus siapkan, banyak hal yang akan kita pelajari bersama-sama terkait dengan bagaimana kita mengembangkan diri kita sebegitu rupa sehingga kita menjadi sosok yang selalu siap untuk berada dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan bagaimanapun ya. Apalagi Anda berada di area keilmuan yang mempersiapkan Anda untuk senantiasa bisa membantu orang lain sebaik mungkin sebagaimana karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang akan kita bantu nantinya. Nah, kalau kita mau membantu orang, tentunya kita harus bersiap dan kita bisa membantu diri kita seoptimal mungkin ya. Baik saudara-saudara, ada banyak hal yang kita harus kita harus siapkan di pertemuan perkuliahan pengembangan kepribadian ini. Kita punya 16 kali tatap muka ya Bu Wareh ya. Ya, kita punya 16 kali tatap muka. Ini pertemuan tatap muka yang pertama melalui daring ya. Karena di era pandemi Covid ini semuanya dilakukan serba daring ya. Kita punya 16 kali pertemuan dan di dalam 16 kali pertemuan itu tentu sudah disiagakan dengan berbagai ragam aktivitas yang harus Anda ikuti dan kami siapkan, dan Bu Wareh dan Bu Heni akan senantiasa mendampingi Anda semua ya. Seluruh persiapan, entah itu yang namanya RPS, rancangan perkuliahan semester, dan SAP-nya ya, itu sudah disiapkan di si Pejar yang nanti bisa dibuka melalui akun masing-masing Anda ya. Jadi Anda nanti bisa melihat RPS-nya itu kayak apa, kemudian SAP-nya itu seperti apa. Nah, setiap kita bertemu pada mata kuliah pengembangan kepribadian ini, kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Begitu ya. 16 kali pertemuan itu 2 kali kita gunakan untuk ujian UTS atau ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 nanti, dan kemudian pertemuan yang terakhir itu ke-16 itu akan kita isi dengan ujian akhir semester, dan semuanya dilakukan serba daring gitu ya. Tapi jangan khawatir, ada banyak hal yang juga Anda harus lakukan dan laporkan kepada saya dan Bu Wareh nanti untuk bisa melihat sejauh mana perkembangan yang sudah Anda dapatkan melalui rangkaian tugas yang kami siapkan untuk Anda kerjakan ya. Nah, saudara-saudara, di dalam perkuliahan pengembangan kepribadian ini tentu saja bukan hanya Bu Heni dan Bu Wareh yang aktif untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan pengembangan kepribadian, tapi kami pun juga menginginkan, mengharapkan Anda pun juga siaga untuk bisa melihat
dari dekat, dari lingkungan Anda yang paling dekat, hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian. Nah, tugas-tugas terkait itu tentu saja sudah kami siapkan untuk kami berikan nanti kepada Anda, dan Anda tinggal mengerjakannya, kemudian menuliskan hasilnya dan melaporkannya kepada kami, tetap melalui si Pejar, ya. Baik saudara-saudara, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di mata kuliah pengembangan kepribadian ini banyak hal yang harus kita siapkan, yang harus kita siagakan, apalagi Anda bergerak di bidang helping profession, membantu orang lain. Nah, kita harus bisa membantu diri kita sendiri, harus bisa memperkaya kemampuan kita sendiri, mematangkan kemampuan kita sendiri. Dalam hal apa? Ya, kesiapan kita untuk bisa berhadapan dengan orang dan membantu orang lain. Tentu sebelum itu semua kita lakukan, kita harus bisa membantu diri kita sendiri. Ya, siap kan? Oke. Baik, untuk yang pertama tentu saja kita akan belajar bagaimana aspek-aspek dan makna kepribadian dan bagaimana cara kita mengembangkannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian kita, itu kita coba untuk lihat detail-detailnya ya, kita lihat aspek-aspeknya. Kemudian yang berikutnya nanti kita harus bisa juga mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan kepribadian kita sendiri ya. Kepribadian diri kita secara utuh itu seperti apa. Kalau saya misalnya, menurut saya ini orangnya kayak begini, tapi bagaimana menurut orang lain? Apakah yang dikatakan oleh orang lain itu sama dengan yang saya rasakan dan saya pikirkan tentang diri saya, begitu ya. Kemudian ada banyak hal yang kita juga akan siapkan, bagaimana kita mempelajari self image ya. Jadi citra diri kita. Konsep tentang self image itu yang bagaimana? Kenapa itu perlu untuk dipahami? Kenapa itu perlu untuk dimengerti, dimaknai, kemudian kita coba untuk internalisasikan ke dalam diri kita, dan kemudian bagaimana pengejawantahannya ya. Kemudian bagaimana kita juga harus mengasah keterampilan interpersonal kita. Interpersonal relationship kita itu sangat diperlukan, apalagi untuk kita yang bergerak di bidang helping profession. Kenapa? Kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita membantu orang lain, tentu ada sebuah keterampilan yang harus kita siapkan supaya apa? Pesan yang kita ingin sampaikan kepada mereka itu betul-betul bisa kita berikan dan mereka bisa menangkap dengan baik, memaknai dengan baik pesan yang kita sampaikan, begitu ya. Nah, banyak hal yang berkaitan dengan keterampilan interpersonal itu seperti apa sih? Apa saja yang harus saya asah untuk diri kita terkait dengan keterampilan interpersonal itu. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi. Orang berkomunikasi itu kelihatannya gampang, kedengarannya gampang, tapi sebenarnya komunikasi itu seperti apa? Apa yang kita pahami tentang komunikasi? Seringkali orang hanya memahami komunikasi itu berbicara. Sebenarnya tidak sekedar itu ya. Ada sesuatu di balik itu yang harus kita siapkan supaya orang betul-betul bisa mengerti, memahami. Oh, ternyata ini toh yang dimaui. Oh, ternyata itu toh yang dimaui. Nah, itu yang harus dipelajari, dipahami, kemudian disiapkan, kemudian dilatih, dipertajam ya. Setiap saat kita mempertajam perasaan kita, setiap saat kita mempertajam etika kita, supaya kita betul-betul mampu menempatkan diri dengan baik di antara banyak orang, siapapun mereka, dimanapun kita berada, dan dalam keadaan bagaimanapun kita ya. Kemudian juga bagaimana kita harus memahami etika dan etiket pergaulan. Banyak hal yang kita temukan di dalam pergaulan kita bersama dengan orang lain. Tentu ada kadang-kadang yang sangat baik memberikan kesan pada kita ya. Kemudian tapi kesan yang kita tinggalkan itu harus merupakan kesan positif ya. Jangan kita meninggalkan kesan yang negatif. Nah, ini yang sangat tidak kita harapkan.
positive first impression. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, bagaimana itu nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Kemudian bagaimana kita bisa membangun hubungan yang sangat baik dengan orang supaya semuanya tuh benar-benar berjalan dengan efektif, kita akan pelajari bersama-sama. Dan kemudian ada aspek lain yang harus kita siapkan juga, yaitu yang berkaitan dengan healthy mind and healthy body ya. Kalau kita kepingin orang lain itu selalu enjoy, nyaman, berada di dekat kita, tentu kita harus peka tentang diri kita ya, peka terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri kita ya, pikiran kita yang sehat, healthy body. Apakah kita berada di antara banyak orang itu betul-betul bisa membuat orang lain itu nyaman dalam segala hal ya. Kita tidak memberikan aroma yang gak sedap yang membuat orang itu merasa bagaimana dengan kita nanti ya. Itu betul-betul harus kita jaga ya. Makanya itu kita pelajari bagaimana healthy body ya, kemudian healthy mind itu yang seperti apa. Karena setiap orang itu kita harapkan bisa open mind, open heart, sehingga semuanya berlangsung dengan sangat aman, sangat nyaman, indah, dan sangat menyenangkan ya. Kemudian bisa nggak kita mencoba untuk melakukan telaah terhadap diri kita, telaah terhadap kinerja kita. Selama ini yang saya kerjakan itu memberikan manfaat yang cukup berarti bagi orang lain, bagi diri saya sendiri, atau justru sebaliknya, atau mungkin masih separuh-separuh, atau mungkin belum separuh. Nah, bagaimana kita mencoba untuk melakukan telaah terhadap kebutuhan semuanya itu ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sifat-sifat positif kita, bagaimana kita mengembangkan sikap-sikap positif kita yang kita yakini itu akan bisa membantu efektivitas hubungan antar individu dengan sangat baik. Itulah antara lain yang akan kita pelajari di dalam pertemuan perkuliahan pengembangan kepribadian dalam 1 semester ya. Nah, Bu Areh dan Bu Heni sangat mengharapkan di dalam perkuliahan ini bisa kita lakukan dengan penuh semangat, sekalipun dilakukan secara daring ya. Kalau ada apa-apa, masih ada media lain yang bisa digunakan, bisa melalui WA, dan nanti itu semuanya akan dikelola oleh Bu Areh ya. Tentu saja untuk itu harus ada yang bisa memediasi ya, paling tidak ada penanggung jawab untuk setiap angkatan, penanggung jawab untuk setiap mata kuliah ya. Saya tidak tahu di kelas ini siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan pengembangan kepribadian, sehingga kalau ada apa-apa, orang inilah yang akan berhubungan dengan kami ya, yang berhubungan dengan Bu Heni dan Bu Areh, begitu ya. Nah, mengenai referensi atau sumber-sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk pengembangan kepribadian ini sebenarnya banyak sekali yang sudah kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan di di mana-mana ya, di buku-buku, kok di buku-buku ya, di toko-toko buku itu sudah banyak sekali buku-buku yang membahas tentang pengembangan kepribadian. Kemudian kalau Anda melakukan searching, penelusuran via Google misalnya, Anda bisa dapatkan di sana bagaimana kita mempelajari tentang personality development ya. Cobalah ditelusuri di sana, tapi sebenarnya di RPS-nya itu juga sudah ada apa saja yang kita bisa siapkan. Tapi Bu Heni dan Bu Areh juga tidak menutup segala kemungkinan kalau misalnya Anda menemukan buku lain di luar yang sudah kami siapkan. It's okay, karena itu untuk memperkaya kemampuan, untuk memperkaya pemahaman kita di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian yang nanti harus kita terapkan, harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan kampus, di lingkungan keluarga,
di masyarakat dimanapun Anda berada. Ya, baik, itu saudara-saudara hal yang berkaitan dengan pengantar untuk mata kuliah pengembangan kepribadian di minggu pertama ini.